Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatinihi wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima taf'alun. Shadaqallahul azim. Ahibati fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan, dengan lisan kita, dengan hati juga menyertainya, dengan cara mengungkapkannya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah yang menguasai kita, Allah yang berkehendak atas segala sesuatu, atas diri kita. Segala apapun yang terjadi, qada dan qadar yang terjadi pada hidup kita sekarang, maupun keadaan susah ataupun senang, segalanya itu atas dasar ketentuan dari Allah Jalla Jalaluhu yang sudah dituliskan dan sudah ditetapkannya terjadi pada diri kita. Dan kita disuruh untuk mengimani sebagai ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman. Apakah kita semua dari kita beriman kepada Allah? Percaya kepada Allah bahwa semuanya ada yang mengatur kita hidup di dunia ini. Adakah kita ada dulu? Dulu kita belum ada menjadi ada, dan mungkin nanti, dan pasti kita tidak ada nanti. Dan semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan di depan singgasana dan kerajaannya nanti di yaumil qiyamah. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan atas semua apa yang kita kerjakan pada saat di dunia ini? Semuanya kembali kepada diri kita. Ahibati fillah, seandainya kita bisa berupaya menuliskan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tatkala pohon menjadi tinta, pohon menjadi pena, samudera-samudera, laut dan yang ada di dunia ini menjadi tintanya, maka tidak akan sanggup kita akan menuliskan semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, ukhuwah Islamiyah, rizki yang banyak, thayyib, punya fulus, bisa kesana kemari, nikmat itu Pak. Sampai kita mau membuang kotoran pun, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita tidak bisa membuang kotoran satu kali saja. Waduh, mules, menderita. Subhanallah. Dari semua apa yang terjadi pada metabolisme tubuh kita ini, adakah kita tahu darah yang mengalir itu siapa yang memerintahkan itu? Jantung yang berdetak siapa yang memerintahkan berdetak setiap detik, setiap dari lahir sampai 63 tahun sekarang, sampai 30 tahun, beberapa orang sampai 70, 80 tahun. Dari dia lahir, dari perkembangan embrio
pertemuan antara sel telur dan sperma. Subhanallah, jantung itu berdetak sampai saat ini. Siapa yang berkehendak atas segala sesuatu itu? Allah Jalla Jalaluhu, para jamaah sekalian, yang berkehendak atas diri kita. Dia adalah pemilik alam semesta. Namanya pemilik. Suatu saat kapanpun pemiliknya ingin mencabut nyawa dari yang dimilikinya, ya terserah. Kapanpun Allah berkehendak atas keinginannya, terserah. Namanya juga yang memiliki. Contohnya, kita memiliki sesuatu barang dititipkan di tukang parkir. Ya kapanpun kita ambil motor kita di tukang parkir, ya terserah, yang punya namanya. Ini Allah Jalla Jalaluhu yang memiliki alam semesta jagat raya ini, yang berkuasa atas diri kita. Tapi sebagian orang tidak mengetahui keberadaan Allah Jalla Jalaluhu. Seakan-akan tidak ada yang mengawasi, seakan-akan dia akan hidup selamanya dan tidak akan berkembali kepadanya. Dan semuanya itu Allah Jalla Jalaluhu yang berkehendak atas segala sesuatu. Khidmati fillah. Salawat dan salam semoga terlalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Dan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali kita nanti ketika berada di depan persidangan Allah Jalla Jalaluhu. Diakui kita sebagai umat yang selalu bersolawat kepadanya. Pada saat nanti ketika kita sering bersolawat, nanti pada diri kita bercahaya. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti mengenali kita dengan cahaya tersebut. Apakah dari kita tidak ingin berjumpa dengan Rasulullah yang manusia paling mulia di muka bumi ini, yang membawa kita dalam keterang benerangan ini, dari zaman jahiliyah sampai zaman yang luar biasa nikmatnya. Subhanallah, harus kita syukuri, tafakuri, tadaburi seluruh apa yang terjadi pada diri kita dan alam semesta ini, Pak. Nanti pada ujungnya kita akan tahu siapa Tuhan kita, mau kemana hidup ini akan berlabuh, kemana kita akan pergi kemana, dan sebagainya. Semuanya berangkat dari belajar dan belajar. Ahibati fillah, pada pagi ini kami akan menjelaskan karakteristik apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada beberapa karakteristik orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Apa orang-orang yang beriman itu? Sering sekali disebutkan, mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu percaya kepada Allah Jalla Jalaluhu, percaya kepada malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk menjaga kita, samping kanan kiri menjaga kita, seluruh makhluk yang ada, manusia pada umumnya. Ada Raqib dan Atid. Dan kita harus beriman kepada yang gaib. Percaya, tidak ragu, sedikit pun tidak ragu akan kebenarannya. Malaikat merupakan
Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sangat taat di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Dalam surah An-Naziat mencabut nyawa, bertugas untuk mengatur juga. Ditugaskan dan dengan sifat yang goib, tidak terlihat tampak mata, kasat mata. Dan kita disuruh beriman kepada yang goib. Apakah kita beriman kepada yang gaib? Jin, iblis, bahkan Allah Jalla Jalaluhu itu termasuk yang gaib. Kita harus beriman. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi pada dunia dan seisinya ini ada yang berkehendak, ada yang menciptakan. Akankah akan terjadi jika tidak ada yang menciptakan? Barang ini diletakkan di sini, apakah bisa bergerak menjadi sesuatu yang berbeda? Barang ini, barang itu. Tapi ini ada yang menciptakan, yang menggerakkan. Makhluk yang bernyawa bisa bergerak, itu harus diimani. Segala sesuatu yang terjadi pada dunia ini ada yang menciptakan, dan itu harus kita beriman kepadanya. Yang pertama, orang yang beriman itu percaya kepada kitab Allah, bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim itu turun dari Allah Jalla Jalaluhu pada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umat manusia, dan kita harus mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Itu Allah berbicara itu lewat ke kita itu pakai Al-Quranul Karim, perkataan Allah. Kita nggak pernah lihat Allah, tapi kita bisa tahu apa yang dipesankan Allah kepada kita dia lewat Al-Quranul Karim. Maka dari itu kita selalu mengingatkan, yuk baca Al-Quranul Karim yang banyak di perpustakaan Masjid Al-Hijrah di belakang itu, mumpung ada umur. Ahibati fillah, kita juga harus percaya kepada Rasulullah, pada para nabi yang kita tidak pernah melihatnya. Kita harus beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Kemudian harus beriman kepada qada dan qadar, hari kiamat, dan sesuatu yang akan terjadi pada diri kita. Sesuatu yang akan terjadi dan kita akan alami bukan sekarang, nanti suatu saat peristiwa yang besar itu pasti akan kita alami. Dan Allah janjikan itu pasti akan terjadi di suatu saat nanti. Rasulullah tahu? Tidak. Malaikat tahu? Tidak. Terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahui atas terjadinya kapan terjadinya. Hanya Allah Jalla Jalaluhu yang mengetahui atas kejadian hari kiamat kapan terjadinya. Bohong kalau orang berkata 2012 akan terjadi hari kiamat. Bohong. Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman, tidak ada waktu yang diberitahu pada manusia. Pada Rasulullah pun tidak diberitahu. Dikisahkan malah di surat An-Naba, amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, dan sebagainya. Dikisahkan mereka berbincang-bincang tentang berita besar. Apa berita besar itu? Ada apa? Emang bisa terjadi? Malah dikatakan, wa darabalana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyi iza wa ma hiya ramim qul yuhyi allazi ansa'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Di surat Yasin, Allah masa bisa membangunkan, membentuk susunan tubuh manusia seperti sedia kala.
Kata Allah, kul, katakan, kul yuhi allazi ansaaha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, bahwasanya yang akan mengembalikan, yang menciptakan diri kamu adalah Allah Jalla Jalaluhu, yang menciptakan pertama kali. Dahulu Allah mampu menciptakan, sekarang sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan lagi susunan biologis kita seperti sedia kala. Tinggal mengucapkan kun fayakun. Banyak Al-Quranul Karim menjelaskan. Ahibati fillah. Karakteristik yang kedua yaitu orang fasik. Apa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu akan nilai-nilai kandungan Al-Quranul Karim, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lalai. Seakan-akan ya sudah, yang menguntungkan saya terima, yang enggak menguntungkan saya, mohon maaf, saya tidak bisa mengerjakannya. Ulaika humul fasikun. Celaka orang-orang yang fasik. Dia tahu minum minuman keras, berjudi itu. Dia orang Islam, ngaku sebagai orang Islam. Agamanya apa kamu? Agama saya Islam. Ngaku. Cuman dia lalai, dia nggak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahwasanya A, B, C, D adalah dosa. Dikerjakan, tetap dikerjakan, yang mabuk-mabukkan, bergunjing, menfitnah, tahu dosa, tahu. Kamu tahu nggak dosa itu? Tahu, saya dosa tahu. Tapi kenapa kamu lakukan? Ulaika humul fasikun. Itulah orang-orang yang fasik. Dan orang-orang fasik bukan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Ahibatillah. Selanjutnya karakteristik yang berikutnya adalah orang munafikun. Orang munafik adalah orang yang lidahnya basah dengan mengingat Allah, terlihat tampaknya mengingat Allah Jalla Jalaluhu, tapi sebenarnya hatinya tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada sesuatu surat yang sering kita dengar, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun. Celakalah orang yang sholat. Orang munafik itu orang yang pamer ketika sholatnya. Punya kendaraan dipamerkan, punya keahlian membaca Quran, pamer. Dia datang di waktu-waktu tertentu kalau dibutuhkan masyarakat. Ulaika humul munafikun. Itu orang munafik. Dan orang munafik bukan tergolong dari orang-orang yang beriman. Dan posisinya orang munafik adalah lebih rendah daripada neraka jahanam, lebih padat daripada orang-orang kafir, di bawah keraknya api neraka. Nauzubillah. Salat kita sama-sama, tapi hati kita tidak tahu kemana arah dan tujuannya dari salat tersebut. Apakah karena Allah Jalla Jalaluhu? Apakah karena kemaslahatan masyarakat? Apakah karena ingin dipuji, ingin dianggap? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, sholat yang paling berat buat orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Makanya kalau dari kita ingin mencirikan orang munafik siapa? Tuh yang orang tuh. Ketika di masyarakat ingin puji-puji, sholat subuh dia nggak ada di sini. Perintah dari Allah Jalla Jalaluhu sholat subuh itu sangat banyak faedahnya dan juga sangat
diperintahkan, dianjurkan. Bahkan sholat sunnahnya aja nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluhu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhibati fillah, ada 3 karakteristik orang dalam disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Yang terakhir, orang muhsin, ihsan sifatnya. Apa orang muhsin? Apa itu ihsan? Orang yang lebih dari orang yang beriman. Orang beriman belum tentu muhsin, tapi orang muhsin pasti orang beriman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Orang beriman ketika di luar masjid mungkin masih bisa berkata kotor, masih bisa bergunjing, masih bisa. Dia sholat, dia beriman, dia percaya pada semua yang gaib. Tapi tatkala masih di luar masjid masih ada sikapnya yang di luar. Kadang-kadang dia merasa dekat sama Allah ada di masjid aja gitu. Tapi kalau orang muhsin ketika dimanapun berada merasa diawasi terus oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah seakan-akan melihat kita. Ada barang di depan, orang semua tidak tahu, tapi hati ini terasa, aduh ada Allah Jalla Jalaluhu yang memerhatikan. Bukan di dalam masjid, bukan di luar masjid, di pasar misalnya, ada uang jatuh di jalanan, tahu siapa ya yang dari mana jatuhnya itu. Bukan dikantongin, bukan, tapi dikembalikan kepada orang yang kehilangan uang tersebut. Karena apa? Karena dia beriman pada Allah Jalla Jalaluhu. Contoh yang lain, ketika kita keluar, sendal kita mana ya? Kok hilang? Dipakai orang. Banyak sendal yang bagus tuh, gitu kan? Ketika kita mempunyai sifat seorang muhsin, kita tidak akan bisa mengambil yang bukan hak kita. Itu punya orang lain. Di hati kita, itu bukan punya kita, itu punya orang lain. Bukan hak kita. Allah Jalla Jalaluhu mengawasi kita. Malaikat yang ada di kanan kiri kita mencatat semua amal perbuatan kita. Itu orang muhsin. Dimanapun Anda berada, selalu terasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Akhibati fillah, mudah-mudahan kultum pada pagi hari bermanfaat untuk kita semuanya, memperkenalkan karakteristik dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwasanya Al-Quranul Karim menjelaskan banyak 4 karakteristik yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang harus kita ketahui sebagai umat yang beragama dan sebagai orang yang beriman. Kita harus tahu karakteristik yang disebutkan oleh pencipta kita. Sebelum kita memulai aktivitas fadilah kita, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan naungan perlindungan dari Allah, dari memberikan segala rezeki yang halal, thayyibah dan juga berkah. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwali wal akhiri wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala fi anquli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sayyidin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina ma huwa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja dari kami, baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya datang dari diri saya pribadi. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.